Nah, jadi teman-teman, lalu orang Yahudi bagaimana bekerja sama dengan orang-orang tasaddud menyakiti hati Rasulullah? Caranya, rumah tempat tinggal Rasulullah, tempat lahirnya Rasulullah dijadikan terminal. Rumah tempat Khadijah dijadikan WC. Jadi banyak peninggalan Rasulullah itu tidak dianggap penting. Lebih dari 75 peninggalan Rasulullah itu dianggap tidak penting. Kenapa? Supaya nanti jangan banyak lagi umat Islam yang berkunjung ke Mekah dan Madinah. Itu program Yahudi. Dan hotel-hotel yang berada di sekitar Madinah, hotel-hotel yang Mekah itu orang Yahudi yang punya. Hotel-hotel buatan dari Amerika, orang Yahudinya tak masuk ke sana. Hanya anak buahnya saja. Anak buahnya itu kebanyakan beragama Islam pula. Tapi hotelnya Hilton itu dia yang punya. Hotel-hotel yang tinggi-tinggi yang besar-besar itu dia yang punya. Nah, begitulah kecintaannya terhadap dunia Yahudi ini sangat dalam, dan kebenciannya terhadap Islam sangat dalam pula. Jadi masuk dia ke jantung-jantung umat Islam yang ada di Madinah. Yang masuk dia ke jantung-jantung umat Islam yang ada di Mekah. Mereka lah menghasut umat Islam lainnya agar mengusir keturunan Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan Madinah. Maka merantaulah yang Habib-Habib tadi sampai ke Rusia. Lahirlah di sana Habib Nurmagomedov, yang menjadi juara gulat sedunia 29 kali tak terkalahkan. Itu asalnya dari cucu Rasulullah yang cucunya yang entah berapa 20-an, sampailah dia ke Dagestan, Turkistan, dan Kazakhstan, banyak negara-negara yang ada di Rusia. Umat Islam sekarang sangat banyak. Sekarang muncul bersahabat pula dengan pemimpin Rusia sekarang, karena yang pemimpin dari Dagestan itu sekarang itu akrab dan menjadi panglima besar oleh Presiden Rusia, sehingga umat Islam berkembang di Rusia. Dulu ditekan-tekan oleh komunis, sekarang komunis itu sudah berubah dan dia mengharapkan tenaga dari umat Islam yang ada di Dagestan. Masya Allah. Nah, jadi hormat, menyakiti hati Rasulullah apabila anak cucu dan keturunannya itu disakiti. Nah, karena itu kita muliakanlah keturunan Rasulullah. Ada seorang pendeta Kristen, dia tulen, apa katanya? Masih ada keturunan Nabi Muhammad sekarang? Masih. Siapa itu? Itulah Sayyid dengan Habib-Habib itu. Waduh, katanya, kami kalau adalah keturunan Yesus sekarang ini di Indonesia ini, satu orang jadilah, tak kami beri kesempatan dia berjalan di bumi ini, kami gendong dia kemana-mana, saking cintanya kami. Kalian terhadap Nabi Muhammad kok anak cucunya dimusuhi, kok anak cucunya padahal orang taat semua. Janganlah kalian sakiti, katanya, keturunan Nabi Muhammad. Kami keturunan Nabi Isa kalau ada akan kami hormati dimanapun, baik di Indonesia maupun di Palestina mau di mana-mana. Jadi kepada kita hormat, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan disakiti. Orang yang menyakiti selama ini, pertama, orang yang salah paham dengan ucapan Rasulullah. Kata Rasulullah, la tasayyiduni, janganlah aku ini dibangga-banggakan. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan nanti kalau terlalu meninggikan Rasulullah menjadi syirik, seolah-olah lebih cinta kepada Rasulullah daripada Allah. Nah, ini keliru orang ini. Padahal dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Karena itu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah. Sedangkan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apalagi kita orang yang beriman. Apa artinya selawat itu? Pujian. Jadi Allah memuji Rasulullah, para malaikat memuji Rasulullah. Dalam pujian itu kalau kita itu mengandung doa. Nah, jadi
pujian-pujian itu mengandung doa isinya. Sebagaimana sholat, dia ada sholat, ada sholawat, ada salut. Kalau salut itu hormat. Ayo salut dan doa. Ayo salut, ayo hebat. Itu nama pujian antar sesama. Kalau sesama kita, pujian itu namanya salut. Kalau kepada Rasulullah namanya salawat. Kalau kepada Allah namanya sholat. Asal katanya sama, pujian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, demikianlah pemberitahuan sampai waktu kita. Udah memang. Apa? Demikianlah, semoga kita tetap cinta kepada Rasulullah dan jangan menyakiti hati Rasulullah. Kalau kita menyakiti, dilaknat oleh ayat surat 33 ayat 57. Innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Ada pula orang sekarang melarang sedekah. Tamat pesantren, cucu saya, tuh, ya, aku ini kok tidak pakai sedekah itu. Aku langsung gitu saja, tidak ada contoh dari Rasulullah. Lupa dia, sedekah itu merupakan adab, bukan ibadah. Adab kita baca Al-Quran, ujungnya baca sedekah. Adab kita kalau baca hadis, sedekah Rasulullah. Jadi ada sedekah, ada sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz yang memberikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Bawaannya. Astagfirullah. Kalau di batu suik dia pakai sedinanya kan? Oh, itu. Itu.